Shalom, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan juga selamat memasuki bulan baru yaitu bulan Juni. Tidak terasa kita telah melewati 31 hari selama bulan Mei yang lalu. Dan hari ini kita telah berada di bulan Juni, tepatnya Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Kalau Tuhan sudah berkati dan sertai bahkan tolong kita selama bulan Mei yang lalu, maka kita percaya juga bahwa 30 hari selama bulan Juni ini Tuhan pasti akan berkati kita, Dia akan pasti tolong kita dan sertai hidup kita. Amin. Dan dalam keadaan apapun di sepanjang bulan ini kita percaya akan ada banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan lihatlah, dengan mata kepala kita sendiri, Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Percayalah. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi terlebih dahulu hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat pertama sama dengan ayat yang ke-40. Judul renungan kita hari ini, semua harus berpusat pada kerajaan Allah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara, sekali lagi dalam pasal ini Tuhan melalui Rasul Paulus menekankan bahwa hakikat dasar dari karunia adalah keserupaan dengan Kristus. Seharusnya hakikat ini hadir dalam persekutuan jemaat di Korintus. Ironisnya, yang terjadi malah sebaliknya. Mereka giat mengejar karunia rohani namun melalaikan kasih. Padahal kasih merupakan inti kekristenan. Inilah alasan Paulus menyarankan kepada jemaat di Korintus agar mengusahakan karunia bernubuat. Karunia ini berguna untuk menolong dan membangun sesama. Rasul Paulus sedang mengoreksi jemaat Korintus. Mereka sudah meninggalkan Kristus demi karunia-karunia yang spektakuler menurut mereka. Alih-alih melayani sesama, mereka malah sibuk dengan kepentingan sendiri. Untuk itulah, Paulus terus memberi penekanan kepada karunia yang berguna bagi orang lain. Bukan berarti Paulus menolak rupa-rupa karunia lain. Penekanan ini dilakukannya karena situasi jemaat di Korintus semakin individualis. Karunia rohani adalah wahana yang dipakai Allah supaya setiap orang percaya menjadi pemberita kebenaran. Fungsi utamanya jelas, untuk menggenapi rencana Allah bagi dunia. Dalam setiap karunia terselip tugas besar, yaitu mengemban mandat ilahi. Tanggung jawab selalu menuntut kerelaan, komitmen, dan pengorbanan. Apalah arti semua karunia hebat dan fenomenal jika orang lain tidak dibangun olehnya. Paulus sedang tidak anti pada karunia rohani. Ia ingin mengingatkan bahwa karunia diberikan bukan tanpa alasan. Ada kepentingan Allah di balik semua karunia rohani. Oleh karena itu, kita membutuhkan pertolongan Allah agar memakai karunia rohani secara efektif, dan semuanya haruslah berpusat pada kepentingan kerajaan Allah. Amin. Sidang jemaat Tuhan, dari pembacaan pasal 14 ini, Tuhan sedang mengingatkan kita satu perkara yang penting, yaitu ketika Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita, atau ketika Tuhan memberikan kita kemampuan dan kepercayaan untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Ada banyak bidang pelayanan yang ada di gereja kita. Pemain musik, song leader, singers, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Mari lakukan itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan kerelaan di hadapan Tuhan dan penuh cinta baik kepada Allah dan kepada sesama. Tidak ada yang salah dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah yang mungkin tidak diberikan kepada kita, tapi orang lain memilikinya. Yang salah adalah ketika kita berpikir karunia yang ada pada kita atau pelayanan kita lebih penting atau lebih hebat dari yang lain. Tidak ada pelayanan terlalu kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada pelayanan yang terlalu sederhana di mata Tuhan. Semua pelayanan yang kita lakukan, karunia-karunia yang dipercayakannya kepada kita adalah suatu karunia yang mempermuliakan namanya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, sekali lagi lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari pergunakan semua karunia dengan baik. Sekali lagi doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan kepadamu, pergunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Lakukanlah seluruh pelayananmu kepada Tuhan dengan rasa hormat dan penuh tanggung jawab, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan.
Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuat berhasil. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.